atas kesempatannya, Mbak ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi berkah untuk kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Endah Hidayati. Saya dari kampus Institut Teknologi Batam. Senang bertemu dengan adik-adik semua ya, walaupun online ya. Tetap semangat ya semuanya ya. Nah, di pagi ini saya di sini bertugas untuk mengenalkan dan juga memberikan informasi seputar tentang kampus Institut Teknologi Batam yang ada di Batam tentunya. Mungkin kalau adik-adik di sini udah paling sering dengar tentang Institut Teknologi Bandung ya. Nah, jadi di sini Institut Teknologi Batam bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dalam pengembangan dan juga pembangunannya. Jadi kampus Institut Teknologi Batam ini kampus swasta ya, walaupun kita kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung, tapi di sini kita berdiri secara swasta. Nah, untuk adik-adik yang ada di Pontianak sekarang, mungkin bisa kenalan online dulu sama kampus ITEBA. Nah, inilah bentuk gedung luar dari kampus ITEBA. Kalau kemarin mungkin adik-adik udah, ini yang tulisan politeknik. Nah, kalau untuk kemarin, maaf ya, untuk sesi kemarin kan ada presentasi dari kampus Batam Tourism Politeknik. Nah, kampus Batam Tourism Politeknik ini dengan kampus Institut Teknologi Batam berada dalam satu yayasan dan alamatnya juga berada dalam satu alamat. Jadi gedung kita tuh sebelahan dua kampus ini. Nah, jadi kalau kampus Institut Teknologi Batam ya bisa dilihat adik-adik gedungnya seperti ini. Kita juga punya taman yang luas, tapi nanti kita akan lebih bahas lagi tentang fasilitas di slide selanjutnya ya. Nah, ini dia latar belakang dari Institut Teknologi Batam. Kita itu bekerja sama dengan Ristek Dikti, LIPI, dan juga Institut Teknologi Bandung. Yang tadi udah kakak bahas ya, tentang Institut Teknologi Bandung. Jadi Bapak Rektor kita sendiri juga dari Institut Teknologi Bandung dan beberapa dosen kita yang ada di ITEBA. Jadi Institut Teknologi Batam ini biasa disingkatnya ITEBA namanya ya. Beberapa dosen yang ada di ITEBA juga dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, ini adalah program studi dan juga fakultas-fakultas yang ada di ITEBA. Jadi kita punya dua fakultas di sini, ada Fakultas Teknologi Informasi dan juga Fakultas Teknik Industri. Di Fakultas Teknologi Informasi kita ada 4 prodi, yaitu Desain Komunikasi Visual, Matematika Terapan, Teknik Komputer, dan juga Sistem Informasi. Di Fakultas Teknik Industri kita ada Manajemen Rekayasa dan juga Teknik Industri. Nah, berbicara tentang Batam, untuk prodi Desain Komunikasi Visual, terus Matematika Terapan, dan juga Manajemen Rekayasa merupakan satu-satunya prodi yang ada di Kepri, Kepulauan Riau, termasuk Kota Batam. Jadi kita pertama dan satu-satunya yang ada punya prodi Desain Komunikasi Visual, Matematika Terapan, dan juga Manajemen Rekayasa. Gitu. Nah, yang pertama ini adalah Desain Komunikasi Visual. Sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang, termasuk adik-adik di sana mungkin sukanya lihat-lihat seperti Reels Instagram, TikTok, konten kreator, YouTube, dan lain-lain ya. Nah, itu anak-anak desain komunikasi visual ini, mereka juga mempelajari nanti yang namanya multimedia. Nah, dalam multimedia itu kan ada fotografi, videografi. Tapi sebelum melanjutkan ke sana, untuk dasarnya semuanya itu belajarnya manual dulu. Jadi belajar dasar dulu, manual, seperti yang di bawah ini ada kakak berdua nih lagi menunjukkan hasil tugasnya ya. Nah, itu dibuat secara manual deh. Kalian cat satu persatu kertasnya ditempel. Nah, itu tugas-tugasnya di semester awal nanti. Semester 1, semester 2, banyak bikin tugas-tugas seperti ini. Melukis. Nah, nanti setelah semester yang lebih tinggi, contohnya semester 3 ke atas, baru sudah mulai mengenal yang lebih mendalami yang digitalnya. Dari desain grafis, bisa
Jadi di sini bisa dilihat ya, nanti prospek kerjanya kemana aja ya. Bisa jadi web designer juga. Nah, apalagi anak-anak sekarang mungkin selama online ini paling suka nonton kayak anime, terus baca-baca webtoon, akun komik. Nah, anak-anak DKV ini bisa juga di kerjanya ke bidang tersebut gitu. Karena sangat-sangat bercocok ya. Jadi nyambung nih dari DKV menjadi bisa juga web designer ataupun nanti bisa bikin komik. Nah, jadi selain bisa kerja profesional di dunia kerja, mahasiswa dari jurusan DKV ini juga bisa menjadi seorang pengusaha prospeknya. Contohnya pengusaha mau bikin studio foto, ataupun bikin production house, ataupun bikin percetakan ya. Jadi macam-macam nih, nggak cuma bisa kerja sama orang, tapi juga kita lulusan dari DKV ini bisa menjadi pengusaha yang bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain, gitu ya. Dan untuk di ITB sendiri, DKV ini merupakan jurusan pertama paling populer lah. Jadi karena memang jurusan DKV ini kan langka ya, untuk di Sumatera sendiri, seluruh Pulau Sumatera, jurusan DKV ini mungkin hanya 3 atau 4 kampus yang ada, yang punya jurusan ini. Dan peminatnya kan banyak. Jadi kita juga DKV ini menerima banyak mahasiswa dari luar kota. Nah, terutama daerah seperti Jakarta ada juga. Terus ada juga yang dari Pulau Jawa juga ada yang dari Medan, ada yang dari Padang. Kalau di Batam sendiri banyak juga yang dari luar pulau nih. Dari Tanjung Pinang, dari Karimun, banyak banget yang mau masuk ke jurusan desain komunikasi visual. Karena tadi ini merupakan sekarang yang paling disukain sama anak muda zaman sekarang. Jadi kan kita kan kalau melakukan sesuatu, kalau kita suka dengan hal tersebut dan bisa menghasilkan uang, tentunya menjalaninya lebih senang ya. Jadi disitulah di DKV. Jadi kalian mungkin bisa kayak mahasiswa kita semester 3, 4 yang udah jago-jago moto itu bisa ngejob deh di luar. Jadi contohnya ada acara pernikahan atau acara birthday party, nah, mereka ada juga yang udah ngejob nih. Jadi fotografer ataupun videografernya. Dan itu cuan semua ya, Dek ya. Nah, modal kamera aja sama modal komputer untuk ngedit. Gitu. Nah, pokoknya banyak anak-anak yang suka menyalurkan hobinya ataupun passionnya ke jurusan DKV ini. Anak-anak seni lah terutama. Gitu ya. Nah, yang kedua ada sistem informasi. Sistem informasi ini mungkin kita lebih gampangnya ngomongnya. Nah, kalau ini nanti bisa lebih ke coding, terus programming, masuk juga di sistem informasi. Nah, kalau sekarang kan juga banyak tuh jadi programmer, bisa juga tuh jadi computer engineering. Nah, itu yang suka-suka ngotak-ngatik komputer lah. Yang suka ngotak-ngatik komputer, yang berhubungan sama komputer hari-hari, coding-coding, nah itu biasanya sukanya masuk ke sistem informasi. Kalau anak SMK, biasanya mereka yang satu linear itu jurusannya dengan RPL. Nah, itu nanti larinya jadi IT. Kalau kita ngomongnya bahasa umumnya IT lah. Itu masuknya ke prodi yang sistem informasi. Nah, terus di sini kita ada teknik komputer. Nah, teknik komputer selain dia belajar tentang hardware, tentunya dia dapat softwarenya juga ya. Di sini ada lihat gambarnya kakak yang lagi di depan robot kecil. Nah, jadi mahasiswa teknik komputer kita prakteknya ada juga bikin-bikin robot deh. Jadi hardware-nya, secara hardware-nya kan robot ini menggunakan hardware yang digunakan dalam komputer ya. Nah, lalu mereka membuat program ataupun aplikasi untuk menjalankan robot ini tadi gitu. Jadi di dalam teknik komputer nanti juga kalian akan belajar tentang pembuatan aplikasi. Selain aplikasi yang untuk mengendalikan robot seperti ini, kan sekarang memang serba online ya. Kamu mungkin sering belanja ataupun check out dari Shopee, dari Tokopedia, dari Lazada, macam-macam ya.
Nah, itu juga dari buat proses pembuatan aplikasinya itu nanti dari teknik komputer juga. Jadi nanti kalian, contohnya kalau untuk mahasiswa teknik komputer, kalau dia sudah pandai membuat aplikasi, bisa membuat aplikasi game juga nih. Contohnya ya, salah satunya ya, membuat aplikasi game ataupun membuat aplikasi yang bisa kita gunakan dalam sehari-hari, contohnya seperti Gojek, Grab. Nah, itu nanti kalau sudah berkembang itu duit semua itu deh. Itu kelebihannya dari teknik komputer gitu. Jadi selain ngotak-ngatik komputer, belajar programming, tapi dia juga belajar tadi membuat aplikasi. Nah, mahasiswa kita juga ada yang udah membuat aplikasi, tapi nanti kita publikasikan lah ya. Lalu di sini ada matematika. Jadi sarjana teknik matematika ini berbeda dengan matematika SPD ya. Berbeda dengan matematika murni. Jadi di sini kita matematika teknik, yaitu matematika terapan. Yang dipelajari dalam matematika di sini, di TEBA, nanti kalian belajar tentang statistika. Bisa jadi seorang ahli statistika. Statistika itu apa? Statistika itu adalah cara nih, kita membaca sebuah data yang berbentuk angka. Contohnya, kalau adik-adik tahu, biasanya kalau pada saat pemilu atau pemilihan umum, terutama presiden ya, pemilihan umum presiden itu biasanya kan di TV ditampilkan ya, perhitungan saat ini berapa persen, tim A berapa persen, tim B berapa persen. Nah, yang menghitung nilainya tadi, padahal kan yang voting kan seluruh Indonesia ya kan, yang menghitung nilainya tadi yang bisa menentukan ini sudah mendapat berapa persen suara, itu adalah orang ahli statistika. Nah, yang membaca data dalam bentuk angka itu orang ahli statistika. Tapi jangan kalian pikir itu ribet ya, karena zaman sekarang semuanya sudah serba mudah. Namanya data-data, kita nggak perlu lagi sensus ataupun survei satu persatu. Data semuanya sudah ada di-upload di sistem, kita tinggal tarik sana tarik sini aja. Itu untuk orang statistika. Terus biasanya mungkin kalian tahu kalau di dinas kependudukan. Nah, kalau di dinas pendudukan itu mereka itu semuanya ada nih orang ahli statistikanya yang membaca nih tingkat kelahiran berapa, tingkat kematian berapa tahun ini, tingkat orang berusia sekian berapa, berpenghasilan sekian berapa. Nah, itu data-data itu tadi yang membuat orang statistika tadi gitu. Jadi selain statistika mereka juga mempelajari tentang aktuaria. Kalau aktuaria ini bisa dibilang agak jarang terdengar ya dia. Biasanya kalau orang-orang di ITB, ITS itu udah sangat-sangat familiar lah sama yang namanya aktuaria. Nah, aktuaria sendiri itu adalah bisa dibilang ilmunya kayak dukun deh. Dukun versi teknik. Karena mereka itu mempelajari tentang memperhitungkan apa yang akan terjadi di masa depan. Gunanya untuk apa? Contohnya untuk kalian tahu ya tentang saham-saham ya sekarang ya. Orang juga trading kan. Nah, itu harus tahu, harus bisa memprediksi mana yang paling menguntungkan nih ke depannya nih, mana yang bisa bikin profit gitu kan. Itu orang aktuaria itu belajarnya begitu. Terus contohnya tentang di perbankan ya, di bank itu kalau ada orang yang mau mengajukan pinjaman, orang aktuaria ini harus bisa memprediksi apakah dia akan sanggup membayar ke depannya sampai sampai pinjamannya itu lunas atau tidak. Jadi dia nanti yang verifikasi nih, apakah dia lolos untuk kredit atau tidak. Sama dengan halnya juga di asuransi. Nah, kalau di asuransi itu, orang aktuarianya bertugas, sama ya, apakah dia sanggup bayar asuransinya ini sampai selesai atau tidak, gitu. Jangan sampai merugikan perusahaan kalau sampai perhitungannya salah, gitu ya. Itu tadi salah satu prospek kerja di bidang matematika. Jadi bidang matematika ini bisa banget untuk kerja di pemerintahan karena hampir semua kantor pemerintahan itu membutuhkan orang statistika. Jadi bisa jadi PNS. Terus juga kalau S2 bisa jadi dosen, tenaga pengajar. Terus juga bisa juga kerja di perusahaan swasta seperti bank, asuransi, ataupun mandiri nih, trading tiap hari ya kan. Nah, itulah kelebihan dari matematika terapan.
Nah, terus ini ada manajemen rekayasa. Manajemen rekayasa ini satu-satunya yang ada di Kota Batam. Bahkan di Kepri lah. Di Kepri nggak ada, di kampus lain tidak ada yang jurusan manajemen rekayasa ini. Karena kita adopsi dari Institut Teknologi Bandung sendiri, ITB. Nah, manajemen rekayasa ini merupakan pecahan dari ilmu teknik industri. Kalau prospek kerjanya bisa kemana, itu bisa jadi pengusaha, ataupun yang membuka sebuah perusahaan sendiri, bisa jadi konsultan di industri, manajer operasional, ataupun produk branding. Nah, kalau yang dipelajari di manajemen rekayasa ini kan salah satunya adalah perencanaan dan juga pengembangan produk ya. Contohnya kalian mungkin tahu produk yang paling simpel Indomie lah kita ngomong ya. Indomie itu kan bisa jadi setahun atau setiap tahun ataupun setiap 1 tahun 2 kali mengeluarkan produk baru ataupun rasa baru gitu ya. Nah, orang-orang manajemen rekayasa ini yang ada di balik keluarnya rasa baru tadi, Dek. Kakak nggak bilang mereka yang atur-atur bumbunya apa yang dimasukkan ya. Itu ada orang khususnya lagi. Tapi mereka juga yang mengkonsep nih, kita mau keluarkan produk baru. Konsepnya mau yang seperti apa? Kalau Indomie itu kan dia mengangkat dari rasa-rasa makanan khas Indonesia ya. Nah, mungkin kita konsepnya kali ini makanan khas dari kota apa. Nah, kita lihat nih, disurvei dulu nih, apakah makanan itu akan disukai di masyarakat atau tidak gitu. Nah, apakah dari perusahaan lain yang itu perusahaan saingan, apakah keluarkan rasa ini atau tidak? Itu salah satu tugas-tugas orang manajemen rekayasa. Nah, manajemen rekayasa ini bukan manajemen bisnis ya, Dek ya. Jadi mereka manajemennya lebih ke teknik industrinya, yang berhubungan dengan industri. Makanya kenapa dibilang orang manajemen rekayasa tadi bisa membuat startup wira swasta sendiri, karena mereka tuh tahu bagaimana cara pembuatan produk itu dari nol sampai bisa dijual, sampai mereka perhitungan marketing dan lain-lainnya semuanya dipelajari. Nah, jadi bisa buka perusahaan sendirilah nanti, mungkin join sama kawan-kawan, bangunlah sebuah perusahaan gitu. Itulah orang manajemen rekayasa. Nah, next kita punya teknik industri. Nah, teknik industri ini kalau di Batam banyak sekali ya peminatnya ya, karena Batam kan termasuk bisa dibilang kota industri. Sedangkan untuk orang-orang yang sudah bekerja di industri sendiri belum tentu semuanya sudah S1. Tentunya itu akan menghalangi jenjang karirnya. Karena sudah pasti kalau di sebuah perusahaan, apalagi di Batam banyak perusahaan internasional, yang namanya jabatan itu pasti butuh yang namanya gelar juga. Minimal D3 ataupun S1 gitu. Nah, inilah yang banyak dikejar-kejar sama orang-orang yang sudah kerja di perusahaan-perusahaan besar nih. Batam nih, yang belum pernah sarjana dan memang butuh untuk kenaikan jabatan, jenjang karir dan selanjutnya. Nah, itu banyak yang ambil kuliah di teknik industri. Jadi nanti memang pekerjaannya berhubungan sama industri langsung. Bisa jadi mandor di industri ataupun di bagian lain. Nah, itulah tadi prodi teknik industrinya.